Organisasi adalah wadah pembelajaran di luar ruang kuliah, tempat mahasiswa mengasah kepemimpinan, kerjasama, dan kreativitas. Dalam dunia yang terus berkembang, kemampuan berorganisasi menjadi bekal penting bagi mahasiswa untuk menghadapi tantangan di masa depan. Namun, apa yang sebenarnya ada di benak mahasiswa baru ketika mendengar kata organisasi? Apakah mereka melihatnya sebagai peluang, tantangan, atau mungkin sekadar tambahan aktivitas di sela kesibukan akademik mereka? Lingkungan kerja yang aku harapkan itu dimana aku ikut magang, aku berharap lingkungannya itu suportif, dimana pandangan kita atau kayak pendapat kita itu didengarkan, terus kayak kita juga berkesempatan untuk berkembang gitu. Juga lingkungan yang solid dan kreatif gitu. Aku bisa belajar dan berkembang lebih banyak lagi. Contohnya tuh kayak aku bisa meningkatkan soft skill dan hard skill. Nah, contohnya aku bisa mengembangkan keterampilan aku dalam berkomunikasi, lalu mengembangkan potensi diri dan minat bakat. Pandangan aku tentang organisasi itu sebagai wadah. Jadi di mana wadah itu kan menampung segala aspirasi kita, terus bisa membuat kita berkembang, melatih soft skill kita, kayak gitu sih. Mungkin kalau yang aku dapetin tuh banyak banget ya, kan ada juga upgrading 3 kali dari magang itu tuh. Jadi aku dapat ilmu baru, dapat wawasan baru, terus juga aku benar-benar bisa dapat itu soft skill dan hard skill baru buat aku yang sebelumnya tuh nggak pernah aku dapetin gitu. Yang aku harapkan itu aku bisa lebih percaya diri ikut uh, ikut organisasi, melatih kepercayaan diri aku, terus mendapatkan motivasi dari lingkungan yang insya Allah lebih positif, dan juga tentunya melatih soft skill kita gitu. Juga yang terakhir itu, yang paling penting itu menambah relasi juga jaringan. Aku ngerasa aku sekarang itu lebih percaya diri, juga apa ya, termotivasi. Aku melihat kakak-kakaknya itu kan pasti sibuk ya dengan kuliah, terus tetap organisasi, apalagi ikutan kepanitiaan, dan itu melatih juga mendorong aku buat lebih berkembang gitu. Kayak mereka bisa, aku juga pasti bisa gitu ngelakuin itu. Bagi mahasiswa baru, organisasi adalah wadah membangun relasi, mengembangkan potensi dan persiapan dunia kerja. Namun, bagaimana pandangan mahasiswa aktif? Apakah pengalaman organisasi sesuai harapan atau justru memberikan pelajaran tak terduga? Yang pertama mungkin sukanya dari organisasi itu kita bisa bertemu banyak teman baru, kita banyak belajar hal-hal baru, dan yang paling pasti itu kalau misalnya kita mimpin dalam suatu organisasi itu pasti kita juga diberikan kepercayaan untuk memimpinnya ya, gimana kita harus bertanggung jawab dengan staf-staf kita, dan kita juga harus uh, lebih bisa lah mengkoordinir orang-orang seperti itu. Kendala yang menjadi hambatan gitu ketika aku mengikuti organisasi, yang pertama adalah bagi diri saya sendiri itu yang pertama manajemen waktu gitu, karena terkhusus di agroteknologi ini banyak sekali kesibukan-kesibukan lain gitu. Yang pertama kesibukan akademik, di mana kesibukan akademik ini cukup menjadi tantangan gitu, karena yang pertama tugas yang numpuk, yang kedua logbook dari tiap praktikum, terus kesibukan lainnya seperti kesibukan-kesibukan organisasi lain gitu, dimana hal tersebut menjadi tantangan bagi diri aku gitu, untuk bagaimana sih caranya bisa memanage waktu dengan baik gitu. Tetapi hal tersebut bukan kendala sebenarnya, tapi menjadi tantangan gitu untuk kita belajar lebih baik lagi ke depannya. Hal yang paling berkesan selama aku ikut organisasi adalah ketika bisa bonding dengan teman-teman satu divisi ataupun satu kepanitiaan gitu. Karena ketika bonding
kepanitiaan atau organisasi tersebut tuh tidak hanya sebagai tempat kita kerja aja gitu, tapi bisa sebagai tempat kita untuk bermain gitu. Kan bosan ya gitu kalau misal kita ke organisasi cuman untuk dituntut kerja aja, tapi sewaktu-waktu bisa bonding ataupun main gitu. Tapi hal tersebut yang menjadi eh, apa ya namanya, kesenangan gitu, kesenangan tersendiri gitu. Oke, staff aku tuh pernah bilang paling kayak kalau selesai rapat biasanya bilang semangat juga ya Put. Kayak menurut aku itu tuh kalimat kecil ya, tapi berdampak banget sih bagi aku. Kayak dimana di situ bikin semangat aku juga semakin berpacu. Kayak aku juga tandanya emang harus tetap merangkul mereka dan aku juga harus tetap semangat dalam mimpin si departemen yang sedang aku pegang juga. Kayak gitu sih. Teman-teman semua yang belum mengikuti organisasi ataupun yang sedang mengikuti organisasi tetap selalu semangat gitu, karena aku selalu percaya gitu kalau kita di organisasi itu kita memberikan dampak baik untuk banyak orang, karena pada dasarnya orang hebat itu adalah orang yang dapat memberikan dampak baik sekecil apapun itu. Organisasi membantu mahasiswa membangun jaringan dan kepemimpinan. Namun, dengan kesibukan akademik dan tekanan waktu, apakah hal ini memengaruhi minat mereka terhadap organisasi? Aku sendiri organisasi di BM Kema Unpad, khususnya bidang kemasyarakatan Departemen Lingkungan Hidup, ada suatu program kerja di mana program kerja itu setiap mahasiswa angkatan 2024 bisa ikut kegiatan organisasi BEM Kema Unpad di Termin 2, dan antusiasme mereka sangat tinggi karena dari Departemen Lingkungan Hidup sendiri itu udah banyak banget yang daftar, tapi karena ada kuota khusus tidak bisa semua diterima seperti itu. Dan untuk departemen serta biro lain yang daftar juga rata-rata banyak banget nih angkatan 2024 saat antusias untuk ikut kegiatan magang di BEM Kema Unpad. Perbandingan pendaftar Mahakarta tahun ini dan tahun-tahun sebelumnya. Oke, kalau ditanya soal perbandingan pendaftar, sekarang kan ini hari kedua open recruitment, dan sekarang sudah alhamdulillah mendapatkan 18 pendaftar. Kalau dibandingkan dengan tahun kemarin, itu kalau tidak salah itu sampai hari terakhir pendaftaran periode 2 minggu itu 30, kurang lebih 30 pendaftar. Nah kalau sekarang 2 hari baru mendapatkan 18. Nanti harapannya sampai nanti akhir periode pendaftaran akan bersama lagi gitu ya. Rata-rata teman-teman angkatan 2024 ini belum bisa nih bagi waktu yang tepat untuk pembagian waktu jam kuliah, terus persiapan materi untuk ujian, serta kegiatan organisasi. Yang kadang kegiatan organisasi ini suka ada rapat dadakan atau misal rapat-rapat di jam yang mendekati waktu-waktu ujian seperti itu. Jadi kadang teman-teman angkatan 2024 masih sering bertanya ke kating-katingnya nih bagaimana cara pembagian waktu yang baik. Sebenarnya ada beberapa sih. Terus yang pertama mungkin tentang rapatnya ya. Kalau rapat itu biasanya suka malam, kadang nah rapat tuh efektifnya kan biasanya offline ya, luring. Tapi sedangkan rapatnya sendiri itu sering diadain pas malam. Jadi itu tuh kadang menghambat waktu kerja kita buat ngerjain tugas atau segala macam. Itulah yang menyebabkan mengapa mahasiswa banyak yang begadang gitu kan. Jam tidurnya juga jadi gak benar. Tapi di sisi lain itu tuh rapatnya sendiri diselenggarain malam itu tuh karena jadwal kuliah sendiri yang emang dari pagi sampai sore gitu. Jadi waktu luang untuk rapatnya pun memang cuman ada di malam hari. Terus yang kedua itu tentang apa ya? Tentang menanggapi orang-orang yang hilang atau lalai dalam tugasnya gitu. Itu pun sebenarnya itu nggak bisa dihindari karena apa ya? Mungkin orang-orang juga banyak yang ngambil kontribusi di banyak kegiatan. Terus dalam skala prioritasnya pun
dari mereka sendiri beda-beda gitu. Ada yang mengurutkan misalkan genera sendiri gitu. Ada yang mengurutkan genera di prioritas ketiga atau di kedua segala macam. Jadi kalau misalkan ada rapat, orang ini tuh kadang nggak selalu datang gitu. Itu tuh apa ya? Mungkin hal yang wajar, tapi dipikir-pikir itu tuh sesuatu yang menghambat pekerjaan juga gitu. Tapi karena itu pun apa ya, faktor eksternal segala macam, jadi gak bisa dihindarin lah hal yang semacam itu gitu. Oke, karakter apa yang dimiliki oleh dari awal pendirian Matpa gitu, dari senior yang orang kenal, semua anggota memiliki masing-masing karakter ataupun ciri khasnya gitu. Dari yang mungkin bisa disebut andalan, dari yang bisa disebut paling rajin, paling pinter, akademisi, semuanya itu ada di Matpa. Makanya kenapa saya sendiri pun sangat resep itu berada di Matpa, karena bisa menemukan segala jenis ciri khas orang ataupun karakteristik, dan bisa belajar dari berbagai ciri khas orang tersebut. Mungkin bisa dilihat dari antusiasme dari setiap angkatan. Kalau dari aku, sepenglihatan aku, angkatan 23 dan 24 tuh punya antusiasme yang tinggi ke organisasi. Itu tuh aku juga dapat informasinya dari angkatan 24 sendiri, yang dia bilang waktu pas ada program magang dari BEM itu dia ikut gitu, dia antusias meskipun dia ketolak katanya. Terus abis dia ketolak tuh dia gak berhenti di situ aja, dia cari kegiatan lain gitu. Nah di situ aku kayak menyimpulkan kalau misalkan dari apa ya, dari angkatan 23 sampai 24 tuh minat ke organisasinya tinggi daripada dari angkatan aku sendiri. Kenapa? Karena mungkin waktu itu tuh yang aku rasain ada rumor tentang perbandingan antara magang versus organisasi. Itu tuh sempat ramai banget karena aku ngikutin. Terus aku di situ juga sebagai orang yang mikir kalau misalkan kayaknya emang lebih apa ya, lebih mending buat ikut magang daripada organisasi. Terus itu tuh kenapa ya, pemikiran seperti itu didukung karena waktu itu juga ada apa ya, permasalahan tentang rapat yang selalu malam, terus itu tuh mengarah ke toxic productivity gitu. Jadi apa ya, kalau misalkan tentang perbedaan pola dinamikanya ada di antusiasme. Jadi, bagaimana realita organisasi yang sebenarnya? Apakah ia seimbang antara manfaat dan tantangannya? Atau justru ada aspek lain yang belum terlihat?